Habis itu baru keramat wali-wali, habis itu selesai, khatam. 53 stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, kita bahas dulu beberapa pertanyaan. Rizki. Ustaz, di tempat kami ada tradisi membuat lampu colok di penghujung Ramadan yang tujuan untuk hiasan. Kami menyebutnya malam 7 likur. Apakah bertentangan dengan Islam? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah hukumnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Muliakanlah orang tuamu. Bagaimana cara memuliakannya? Tentu setiap negeri ada tradisi. Muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, muliakanlah tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Kita punya local wisdom. Bahasa kerennya local wisdom. Bahasa Arabnya urf. Tradisi masing-masing. Di Sudan, bagaimana cara memuliakan tamu di Sudan? Waktu pas berjumpa, pukul bahu. Tak ada di Mesir, tak ada di Maroko. Ada satu lagi di negara Teluk, sesama laki-laki. Nah, asal jumpa, hidung dilaga. Kita tak bisa kan? Nah, jadi lain daerah lain. Dan saya tak usahlah kita cerita tentang di Eropa, di Amerika, di terlalu jauh. Di Indonesia ini aja, kalau dikumpulkan tradisi itu, lain lagi. Di Aceh, bagaimana orang Aceh memuliakan tamu? Diambilnya tanaman-tanaman, dicelupkannya akar-akar kayu itu, disiram kayak kita. Diambilnya pulut kuning, pakai kelapa, dikasih gula merah, suapnya ke mulut kita. Begitu rupanya cara orang Aceh muliakan kita. Dudukkannya ke tempat tinggi, dipakaikannya baju, pesejuk namanya. Begitu. Bagaimana orang Melayu muliakan kita? Orang Melayu di Riau, itu pula didudukkan macam pelaminan, duduk, disaburkannya beras kunyit, dimuliakan. Begitu pula caranya. Pindah ke Sumatera Barat. Bagaimana di Sumatera Barat memuliakan? Begitu sampai langsung disambutnya silat. Begitu habis silat, datanglah beberapa perempuan membawa piring, ditari-tarikannya. Saya pikir, mak sempat piring ini pakai makan, pusing kepala gitu. Sampai ke Jakarta, lain lagi cara orang Betawi memuliakan kita. Keluar onde-onde. Onde-onde. Sampai ke Kalimantan, lain lagi. Sampai di Kalimantan, lain daerah lain lagi. Ada beberapa daerah itu dikasih saya tebu panjang besar. Turun dari pesawat, saya tengok ada tebu. Apa ini? Saya khawatir suruh orang ini mengupas tebu pakai gigi lah. Begitu dah dekat ke tebu tadi, dikasih pedang panjang. Ada yang membisikkan satu ke telinga. Ustaz cincang mesti putus. Putus. Terbang pula ke Papua. Sampai di Papua lain lagi cara mereka muliakan tamu. Begitu di airport, ada satu piring besar. Piringnya ada di rumah, saya simpan di lemari. Piring besar. Gimana nih kata saya? Pijak piring. Saya pijak piring tadi. Padahal Nabi hanya mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah akhirat, muliakan mulia. Bagaimana cara memuliakannya? Apakah memijak piring itu haram? Apa salahnya memijak piring? Kecuali sudah dipijak piring itu, baru diisi gulai, mana kita sanggup isi? Kan hanya mijak piring. Apakah haram mau tebu tadi? Motong tebu apa salahnya? Apakah haram bersilat? Enggak. Selama tak ada dalil yang mengharamkan. Nah, begitulah orang Melayu memuliakan malam Ramadan. Bagaimana caranya? Waktu itu belum ada listrik, PLN belum ada. Gelap. Orang di kampung. Maka saking senangnya hati orang kampung tadi, dinyalakanlah colok tadi. Bahkan di beberapa kabupaten dibuat musabaqah lomba colok. Masang ada coloknya gambar masjid, ada coloknya gambar
lancang kuning belayar malam, macam-macam. Selama tidak mubazir. Tapi kalau sudah mubazir, habis minyak, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Marahel, Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sudah meninggal dan ibu jauh di negeri orang? Yang sudah meninggal banyak-banyak sedekah. Masukkan beras 10 kilo, minyak, gula, kopi, serahkan kepada miskin. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini untuk almarhum ayahku sudah meninggal dunia. Ibu ada tapi jauh di negeri orang, telepon. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Kirim duit. Kalau masih hidup, berbakti. Kalau sudah meninggal dunia, doakan dengan sedekah. Fahrul Razi, Ustadz, sampai kapan batang kurma yang ditancapkan di atas kubur itu bertasbih? Sampai kering. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab kubur orang ini sampai kering. Karena kalau sudah kering dia tak bertasbih lagi. Kok gitu saya tanam aja lah Pak Ustadz anak kurma. Tanamlah situ. Makanya di atas kubur itu tanam. Untuk mengambil apa? Barokah. Saya kemarin di Baki sama di Ma'la tuh gak ada itu tanaman di atas. Mana bisa di sana ditanam? Di Makkah, Madinah kalau mau nanam satu batang kayu mesti ada satu kerannya. Takkan dipasang keran tiap-tiap kubur tuh. Tempat kita asal cucuk kan tumbuh. Jadi tak bisa disamakan. Bertasbih pokok-pokok kayu itu. Semua bertasbih. Planet-planet bertasbih. Sore tadi, bam, kata petir. Petir pun bertasbih. Makanya kalau mendengar petir, apa bunyinya? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Nah, suci Allah yang petir pun bertasbih mengagungkan Allah. Kenapa kita tak bertasbih? Dari dari Ibu Khalidah. Tak nampak saya A-nya, saya sangka Pak Khalid. Rupanya Ibu Khalidah. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap guru yang meninggalkan jalan dakwah? Apakah tetap kita memuliakannya Pak Ustadz? Cumanapun dia adalah orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau dia tak lagi berdakwah, kita husnuzon. Mungkin dia berdakwah melalui jalur yang lain. Dulu dia berdakwah melalui lisannya, sekarang dia berdakwah melalui tulisannya, sekarang dia berdakwah melalui doanya. Sekarang dia berdakwah melalui ekonominya. Apa kerja dia sekarang? Sibuk bisnis Pak Ustadz. Mungkin dia jalur lain. Dia sekarang sibuk inna safa wal marwata Pak Ustadz. Apa maksudnya inna safa? Bawa jamaah umroh. Mungkin dia ingin memperbaiki jamaah umroh. Didakwahinya ketika umroh itu lebih mendalam. Setelah pulang nanti juga akan membawa kebaikan. Pokoknya selalu husnuzon. Tapi kalau perbuatannya sudah melanggar syariat Islam, haram, batil, mesti diluruskan. Yang pula, kemarin nampak saya, guru saya mabuk di kedai tua. Sabar aja, itu nampak kita itu khamar. Tapi sebetulnya setelah sampai ke tenggorokannya itu berubah menjadi zam-zam. Kita betul. Nahnu nahkumu bis zawahir. Kita menilai dengan zahir. Allah yatawalla sarair. Adapun yang batin, yang itu Allah Ta'ala punya urusan. Terakhir, Ibu Suwartini. Apa benar ada hadis menjelaskan bahwa jika kita melakukan qada salat di Jumat terakhir bulan Ramadan sama dengan mengganti semua qada salat? Tadi ada orang bertanya, Bu, sama macam Bu Suwartini. Alah, mati pula HP saya. Mau saya bacakan teksnya, mati HP. Komentar Imam Son'ani. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis palsu. Imam Son'ani yang mensyarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam punya Imam Ibnu Hajar Asqalani, disyarah oleh Imam Son'ani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis maudhu. Tadi sore ada yang nanya, udah saya kirimkan itu. Teksnya, mati pula HP. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih perhatian jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan lupa kita akan bahas sama 2 pertemuan lagi
Dan terakhir tentang karomah. Terima kasih. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.